pernyataan yang paling tepat pada soal program linear tersebut adalah yang mana? Soal program linear ini terdiri dari fungsi tujuan dan 4 pertidaksamaan yang biasa disebut sebagai kendala atau sistem pertidaksamaan. Untuk mengerjakan soal ini kita harus mencari HP atau daerah penyelesaian atau daerah arsiran dari keempat pertidaksamaan yang ditulis dalam satu bidang kartesius. Pertidaksamaan yang pertama adalah X lebih dari atau sama dengan 0, artinya X yang positif atau X yang sama dengan 0. X yang positif itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Sumbu Y sebelah kanannya. Oke, kita arsir. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, Y yang lebih dari atau sama dengan 0 atau Y yang positif atau yang sama dengan 0. Y yang positif sebelah atas sumbu X. Kita arsir sebelah atas sumbu X. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga, 2X min Y min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Untuk nilai X nya 0, maka didapat Y nya min 2. 0, min 2. Kemudian untuk Y nya 0 didapat nilai X1 1,0. Dua titik kita hubungkan dengan penggaris, terbentuklah sebuah garis lurus, dan garis lurus ini kita beri nama yaitu 2X min Y min 2 sama dengan 0. Belum selesai, karena dia pertidaksamaan kita harus tentukan daerah arsiran mana yang sesuai ya. Kita cek titik di luar garis, misalnya pangkal koordinat yang punya koordinat 0,0. Ini pangkal koordinat ini ya, punya koordinat 0,0, terlihat di luar garis ini ya. Jadi untuk X nya 0, Y nya 0 kita substitusikan ke ruas kiri, maka didapat 2 kali 0 kurangi 0 min 2, didapat ruas kiri min 2, sementara ruas kanan tetap 0. 0 min 2 dibandingkan dengan 0 lebih dari atau sama dengan adalah pernyataan yang salah. Jadi 0,0 ini salah, daerah yang diwakili yaitu sebelah kiri salah, maka yang benar adalah daerah sebelah kanan. Kita arsir daerah sebelah kanan terhadap garis ini. Kemudian pertidaksamaan yang terakhir, X plus 2Y min 6 lebih dari atau sama dengan 0. Untuk nilai X nya 0, maka didapat nilai Y 3, yaitu 0,3. Kemudian untuk nilai Y nya 0, maka didapat X nya adalah 6, 6,0. Dua titik kita hubungkan dengan penggaris, maka terbentuklah garis lurus, dan kita beri nama garis ini yaitu X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Belum selesai, kita harus tentukan daerah mana yang cocok terhadap pertidaksamaan ini. Caranya kita kembali cek 0,0 karena dia benar-benar berada di luar garis tersebut, ke pertidaksamaan yang terakhir. Untuk nilai X0, Y nya 0 didapat ruas kiri adalah min 6, sementara ruas kanan tetap 0. Min 6 terhadap 0 adalah lebih dari atau sama dengan, itu adalah pernyataan yang salah. Artinya titik 0,0 ini salah, daerah yang sebelah bawah salah, yang benar adalah daerah yang sebelah atas. Kita arsir daerah sebelah atas. Nah, sehingga kita sudah mengarsir 4 kali, maka daerah yang diarsir 4 kali adalah daerah sebelah sini ya. Maka kita tulis seluruhnya sebagai HP, yaitu daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi kendala atau sistem pertidaksamaan atau memenuhi seluruh pertidaksamaan ya. Kita arsir seluruhnya, artinya titik-titik yang berada pada HP ini, daerah arsiran ini, itu pasti memenuhi seluruh pertidaksamaan yang tertera di soal. Nah, sekarang kita ke fungsi tujuan. Untuk mencari nilai optimum baik maksimum maupun minimum biasanya didapatkan dari titik pojok ya, titik pojok pada daerah arsiran ya, daerah himpunan penyelesaian. Nah, pada daerah himpunan penyelesaian yang seperti
tertera di gambar hanya punya dua titik pojok, yaitu titik pojok A yang koordinatnya sudah tahu yaitu 6,0 dan titik pojok B yang koordinatnya belum tahu ini ya. Titik B ini koordinatnya nggak tahu berapa koma berapa, walaupun di soal di gambar ini sudah terlihat kelihatannya 2,2, tapi kita harus pastikan bahwa apakah dia 2,2 atau tidak. Kita cari titik B, koordinat titik B maksudnya ya. Terlihat B ini perpotongan dua garis, yaitu 2x min y min 2 sama dengan 0, dan garis x plus 2y min 6 sama dengan 0. X plus 2y min 6 sama dengan 0. Kita samakan nilai y, kita kali 2, yang bawah kali 1 ya. Kali 2 yang atas akan mendapatkan 4x min 2y min 4 sama dengan 0. Sementara yang bawah kali 1, x plus 2y min 6 sama dengan 0. Kelihatannya y nya sudah bagus ya. Untuk menghilangkan y atau mengeliminasi y, kita perlu jumlahkan mereka ya, agar y nya ini habis, sementara ruas kanan tetap 0. Sementara untuk x tersisa tentu saja 5x karena harus dijumlah, dan untuk yang min 6 ditambah min 4 ini didapatlah min 10, sehingga x yang cocok adalah 2. Untuk nilai x nya 2, kita cari nilai y. Kita substitusikan ke salah satu persamaan, misalnya persamaan yang atas ya. Jadi 2x min y min 2 sama dengan 0. Untuk nilai x nya 2 kali 2 min y min 2 sama dengan 0, maka didapatlah nilai y nya adalah 4 min 2 min y, maaf ya, 4 min y min 2 sama dengan 0, maka y nya juga 2. Jadi koordinat titik B itu adalah 2,2. 2,2. Nah, oke. Nah, untuk memastikan nilai maksimum ada atau tidak ada, kita gunakan metode garis lidik. Pada metode garis lidik, kita misalkan dua garis lidik ya. Dua garis lidik itu saya beri nama G1 dan G2. Oke, G1 dan G2. Nah, G1 punya persamaan garis lidiknya adalah 500 plus X plus Y yang diambilkan dari fungsi tujuan ya. 500 plus X plus Y itu sama dengan 504. Sementara garis lidik yang kedua saya misalkan 500 yang kita ambilkan dari fungsi tujuan plus X plus Y sama dengan 507. Nah, misalnya begitu ya. Nah, dari dua garis lidik ini kita harus gambar garis lidiknya ke dalam bidang kartesius ini untuk menentukan pola ya. Polanya seperti apa? Makin besar nilai garis lidiknya, nilainya fungsi tujuan, apakah digeser ke kanan atau digeser ke kiri. Oke. Sekarang kita selesaikan untuk garis lidik yang pertama, G1. Kita pindahkan 500 ke kanan, maka didapatlah X plus Y sama dengan 504 kurangi 500. Maka didapat persamaan X plus Y sama dengan 4. Nah, kita gambar. Kalau X nya 0, maka Y nya adalah 4. 0,4. 0,4 di sini ya. Kemudian untuk Y nya 0 didapat X nya 4 juga, 4,0 di sumbu X ini di sini ya. Oke, kita hubungkan dengan penggaris
saya beri nama ini adalah G1 ya, ini G1 dengan nilai 504. Nah, terlihat G1 memotong melalui titik B 2,2. Kemudian kita tentukan garis G2 dengan persamaan 500 plus X plus Y sama dengan 507 ya. Dengan memindah 500 ke kanan, maka didapat persamaan X plus Y sama dengan 507 yang dikurangi 500. Didapat persamaan X plus Y sama dengan 7 ya. Untuk nilai X nya 0 didapat Y 7 di atas. Kemudian untuk nilai Y nya 0 didapat X nya 7. Jadi 7,0 tadi adalah 0,7. 7,0 berada di bawah. Oke, kita hubungkan dengan penggaris, terbentuklah garis biru G2. G2 ini punya persamaan ini sebesar nilainya adalah 507. Kalau yang tadi G1 adalah 504. Nah, garisnya berada di bawah. Nah, pola garis selidik terlihat bahwa garis selidik ini yang biru ini digeser ke kanan, nilainya makin tinggi. Dari mana kok bisa lihat makin tinggi? Ini 504 untuk G1, sementara G2 adalah 507. Sehingga kalau kita geser garis selidik yang biru ini ke kanan lagi, maka nilainya akan semakin besar. Sehingga pada daerah penyelesaian, pada daerah yang diarsir ini, HP ini, ada banyak titik ya, termasuk pada daerah sebelah atas ini ya. Oke, saya ganti dulu ini dengan pointer ya. Jadi terlihat di sini pola garis selidik adalah makin besar apabila digeser ke kanan ya. Jadi kalau garis selidik ini digeser ke kanan di sini, maka titik-titik yang berada di sini di arsiran memenuhi semuanya, termasuk titik-titik yang tidak terlihat di sebelah kanan, di sebelah kanan layar ya. Jadi untuk yang nilai maksimum semakin besar itu tidak ada, karena makin besar tidak ada batasnya. Sementara untuk nilai minimum, terlihat di sini nilai minimum adalah apabila garis selidik ini digeser ke kiri. Digeser ke kiri akan makin mengecil, mulai dari 507 sampai 504 ya. Sehingga pada daerah arsiran himpunan penyelesaian ini, titik terakhir yang tersentuh oleh garis selidik biru adalah titik B, yaitu 2,2 dengan nilai garis selidik adalah 504. Nah, dari sini maka didapatlah nilai minimum atau nilai paling kecil yang dicapai oleh garis selidik adalah 504 ya pada daerah himpunan penyelesaian ini. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa polanya makin ke kanan, garis selidik makin besar. Sehingga nilai minimumnya, nilai maksimumnya tak terhingga. Dalam artian tidak ada. Artinya kalau garis biru ini kita geser ke kanan makin besar, sehingga tidak ada batasnya yang paling maksimum ya. Sementara kalau garis selidik digeser ke kiri, makin kecil. Di mana titik terakhir tersentuh pada arsiran ya adalah titik B 2,2 ya. Titik terakhir yang
tersentuh pada daerah hasilan adalah titik B, dan titik B inilah yang kita sebut sebagai titik minimum ya, atau nilai minimum dari fungsi tujuan tersebut adalah 504, sementara untuk nilai maksimumnya tidak ada, sehingga jawaban yang cocok pada soal ini adalah C. Fungsi f atau fungsi tujuan mempunyai nilai minimum yaitu 504, sementara tidak ada nilai maksimum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal yang lain. Terima kasih.